ini tidak punya impact, tidak punya dampak kepada peristiwa Sambo. Ini dua peristiwa yang berdiri sendiri. Ini hanya akan dijadikan bargaining. Andai kata ini terbukti, ya, terbukti sekalipun itu tidak bisa menghapus kesalahan pembunuhan seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, disampaikan oleh Pak Agus selaku Kabar Reskrim, ya. Ini kan sebenarnya nggak perlulah orang digurui. Ini hanya orang dewasa. Ini pidana umum, bukan pidana khusus. Di dalam hukum itu yang tidak boleh dibuka ke muka umum itu pidana khusus, itu terbagi asusila dan anak-anak, sudah itu saja. Kalau itu asusila dan anak-anak, nanti hakim, dan pada saat menjatuhkan vonis atau putusan pun persidangan itu harus terbuka, hakim itu harus terbuka. Sembunyi-sembunyi, sidangkannya tertutup, nggak ada. Saya meyakini nanti di pengadilan ini akan buka, ya. Tidak ada alasan signifikan kalau perkara ini nanti menghalang-halangi penyidikan terhadap Verdi Sambo. Pasalnya berbeda, rumahnya juga berbeda. Yang satu pembunuhan berencana, yang satu itu pelecehan. Itu hanya alat teknik untuk mengurangi rasa malu. Aspek materialnya pun jelas bahwa asal legalitas tidak pidana apabila seseorang itu tidak melakukan kejahatan sebagaimana yang dibutuhkan. Karena itu pasal legalitas ini dicantumkan di pasal 1 ayat 1 KUHP, ya, yang itu terjemahan dari bahasa Latin nullum delictum nulla puna sine previa legali. Tidak bisa dituntut seseorang melakukan kejahatan kalau tidak ada aturan yang mengaturnya. Kita bicara pelecehan, melaporkan itu pacuannya acu pasal 77 bahwa penuntut itu gugur apabila si terhukum, tersangka atau terdakwa ini meninggal dunia. Jelas apa diletakkan pasal 77 agar tidak terjadi fitnah. Karena itu di dalam persidangan pidana, orang yang dituduh melakukan kejahatan, dalam hal ini terdakwa, ketika dia diadili, dia tidak disumpah. Kenapa tidak disumpah? Dia punya hak ingkar. Bisa saja kan kalau yang memeriksa polisinya ini kelasnya kelas Sambo, dan mungkin itu beserta anak buahnya, diancam dulu, disiksa dulu, digebuki dulu, takuti dulu. Maka di dalam persidangan dia tidak perlu disumpah. Karena tidak perlu disumpah ini membuktikan bahwa dia memiliki hak asasi manusia untuk menyatakan di depan persidangan saya ini tidak bersalah. Nah, dan disinilah hakim akan memutus berdasarkan fakta material maupun fakta-fakta yang sifatnya yuridis. Yuridis itu apa? Apa yang hakim lihat, hakim dengar di depan persidangan, sebagaimana kasus kopi maut, ya, kopi sianida, ya. Kopi sianida ini kan tidak ada yang bisa melihat peristiwa Jessica ini menuangkan kopi, tetapi keyakinan hakim bahwa yang duduk di situ pertama kali Jessica memesan 2 minuman, yang satu di depan dia, yang satu di belakang tasnya, dan dia membuka sesuatu, maka keyakinan hakim pembunuhnya ini, meskipun secara material tidak bisa dibuktikan, tetapi kemudian hukum acara memperbolehkan, dan akhirnya di depan persidangan dia dijatuhi hukuman 20 tahun. Jadi dari fakta-fakta ini menunjukkan apa dilakukan oleh polisi itu karena mendasarkan pasal 77
bisa ditutup. Kemudian apabila laporan sampai akhirnya di SP3, surat pemberitahuan penghentian penyidikan, itu berarti yang ketiga itu ada 3 alasan. Satu, pasal itu sudah oleh hukum pidana sudah tidak dianggap kejahatan di pasal baru. Yang kedua, itu bukan tindak pidana yang paling mudah. Yang ketiga, karena pelakunya sudah meninggal dunia, dan nampaknya ini ketiganya terpenuhi kalau lihat jelasan Dirtirpidum ya, Direktur Tindak Pidana Umum tentang alasan SP3. Lalu implikasi hukumnya saya hanya melihat kepada 2 hal. Pasal 220 KUHP bahwa ini sebenarnya gaya pengacara yang artis ya. Jadi kalau dilaporkan, ini kita dilaporkan polisi oleh pengacara bersama pelapor, tiba-tiba dia dengan perkaranya juga melaporkan kembali. Pasal laporan balik itu sudah dikenal, karena kita hanya mengenal pasal 220 itu apabila seseorang menuduh namun tidak bisa membuktikan, seperti yang terjadi pada peristiwa istri ini. Tapi yang paling berat itu apabila dia meyakini ulang ngomong dengan surat, ya itu bisa kena. Kalau yang pertama tadi 220 itu tidak dianggap menyerang kehormatan, hanya membuat palsu, maka ancamannya hanya 16 bulan ya. Tapi kalau 317 karena dia tertulis, dia menyampaikan maka dia bisa dikenakan pasal 317, ancaman tahun. Jadi ini lebih berat. Karena itu kecenderungannya sebenarnya kalau melihat di dalam peristiwa ini, itu biar dianggap bekerja ya oleh pemberi kuasa ya, biar dianggap itu kerja, maka dia membuat pengaduan seolah-olah terjadi pelecehan. Kalau ternyata tidak ya, dan sudah disampaikan kemana-mana, dia bisa kena peraturan pidana nomor 1 tahun 46 tentang menyebar hoax, dan pasal 15 membuat keonaran. Ancamannya sama, ancamannya lebih tinggi, sama yang diberikan kepada Habib Rizik 10 tahun itu ya. Jadi di dalam hal ini ya mestinya polisi itu menempatkan pada proporsinya, dan ini momentum strategis untuk membuka kembali orang-orang yang pernah diadukan atau dilaporkan polisi dengan pasal-pasal itu dan diperiksa polisi. Sekarang diberlakukan kembali. Kita minta dulu ini polisi ini nyebar di publik di depan TV bahwa itu ada tembak-tembakan, kemudian di situ ada 7 bekas tembakan peluru, kemudian di situ ada peristiwa ya, dan ternyata peristiwa tembakan tidak ada, maka secara material maupun formal terpenuhi semua unsur, baik menyebar hoax ya, baik menggunakan undang-undang informasi dan transaksi elektronik tentang fitnah ya, dan merekayasa alat bukti 233, semuanya terpenuhi. Nah, ini mestinya berlakukan juga. Jadi masyarakat jangan hanya puas Sambo sudah ditahan di Makobrimob tanpa mengurangi rasa hormat saya. Kita melihat masih ada jaksa yang jelek. Jadi yang jelek itu bukan hanya polisi, ada jaksa yang jelek, ada hakim yang jelek yang suka terima sogokan, bahkan kadang-kadang bukan terima sogokan, minta disogok, misalnya nelepon ya, kepada orang yang berperkara. Nah, ini kita dari sekarang, kalau polisi yang menangani ini tidak sembarang jenderal 3 ya, paling kecil jenderal bintang 1 ya, karena yang menangani ini adalah Kabar Reskrim, Dirtirpidum, kemudian Wakapolri, tentu tidak sembarangan gitu loh ya. Mereka ini kan orang bintang semua. Nah, dari fase ini kita nanti harus memonitor proses penuntutannya, proses persidangannya, semua pasal harus dikenakan, karena dulu menjaring ulama ya, menjaring tokoh kritis ya. Bayangkan itu misalkan Kang Edi Mulyadi misalnya ya, merakan jin buang anak aja diancam 4 tahun ya. Jadi kembali kepada tema awal, karena itu menurut saya, karena polisi sudah menerbitkan surat pemberitahuan hentian penyidikan, maka dengan sendirinya pasal 220 tentang laporan palsu dan pasal 317 tentang fitnah tertulis dan undang-undang ITE ya,
Itu pasal 27 ayat 3 sudah bisa diberlakukan karena sudah jelas menyebar fitnah, dan orang meninggal tidak mungkin dimintai pertanggungan jawab karena orang meninggal itu, karena orang meninggal itu sudah berubah statusnya. Kalau masih hidup dia subjek hukum, kalau sudah meninggal namanya objek hukum. Kan tidak bisa mengadili orang sudah mati, apa mayatnya mau digotong didudukkan begitu kan, tidak mungkin. Begitu Cak Slamet. Ya, Dr. Muhammad Taufik, bisakah di-refresh ulang? Dengan kata lain kan Anda ingin menyatakan bahwa sejak awal proses dugaan tentang pidana pelecehan seksual ini ada persoalan yang terkait dengan persoalan formil dan ada yang berkaitan dengan persoalan material, dan publik selalu menanyakan sebetulnya penghentian laporan dugaan mengenai pelecehan seksual itu apa sih, sebabnya kok dihentikan, Dr. Muhammad Taufik? Tadi sudah saya sebut salah satu syarat terbitnya SP itu ada 3. Satu, undang-undang tidak menganggap sebuah kejahatan. Ya, misalkan dulu Abu Bakar ke Malaysia karena mau dijadi vonis 15 tahun karena menentang Pancasila sebagai asas tunggal. Kemudian tahun 99 beliau pulang dan asas tunggal kan sudah tidak berlaku. Kan tidak bisa dipidana. Jadi salah satu alasan. Tetapi ini ada 2 alasan. Satu itu melakukan perbuatan pidana. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang dilaporkan ini meninggal dunia. Kalau bukan pidana apa berarti? Berarti kan ya, berarti membuat laporan palsu dan memfitnah secara tertulis. Jadi dua alasan ini yang disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri, yang mengatakan apa yang disampaikan oleh penasihat hukum itu tidak benar, tidak ada bukti, tidak unsur pidananya, ini sempurna. Dan dari awal saya sudah ingatkan, pengacara tidak boleh melakukan cara-cara seperti itu, membuka semua peraturan gitu loh. Bukan karena seseorang punya hak membuat laporan atau pengaduan. Pengaduan atau laporan kan menurut Mahkamah Konstitusi untuk bisa menjadi proses hukum itu harus terpenuhi 2 syarat, 2 alat bukti kan. Kan ini alat buktinya apa? Beda sama perkosaan. Perkosaan itu dengan petunjuk, ya, dengan bukti forensik cukup, tidak perlu ada saksi, tidak ada orang mengaku. Korban dengan data forensik menunjuk si A yang telah memperkosa saya, ditangkap dia, selesai. Ini beda. Pelecehan itu bukan sebuah serangan terhadap kehormatan. Ya. Kalau serangan terhadap kehormatan ya itu baru bisa dilakukan, ya. Walaupun pada akhirnya karena pelakunya misalkan meninggal dunia ya tidak bisa dilanjutkan. Begitu Cak Slamet. Ya, dokter, kalau kita coba perhatikan ulang juga, ini kan kalau kita perhatikan sejak awal kan berjalan bareng begitu, dugaan tentang pidana pembunuhan dengan dugaan pidana pelecehan seksual. Seberapa pengaruh ketika salah satu diantaranya terutama pidana pelecehan seksual ini tidak dihentikan, lalu seberapa pengaruh terhadap proses hukum, berjalannya proses hukum terhadap pidana pembunuhannya itu, dokter? Ya, menurut saya tidak punya implikasi apapun ya, terkecuali memang itu peristiwa terjadi itu bisa memperingan, jadi memang ini sebuah skenario yang dibangun, dan saya yakin ini juga sepengetahuan Sambo, ya, pengacaranya istrinya itu untuk melapor. Tadinya mereka ini kan tidak kompak. Sekarang ketika mau terjerembab dalam jurang yang begitu dalam dan kemungkinan besar dalam, kalau dapat jaksa yang tidak sogoan, dapat hakim yang tidak sogoan, mesti pasal 340 itu maksimalnya dikenakan. Maksimalnya kan hukuman mati ya, hukuman mati itu dikenakan, tetapi terkecuali kalau jaksanya sakit kembung, hakimnya juga sakit kembung, goroannya itu kerongkongannya gatel-gatel ya susah nanti akan mengungkap kejujuran. Jadi ini tidak punya impact, tidak punya dampak kepada peristiwa Sambo. Ini 2 peristiwa yang berdiri sendiri. Ini hanya akan dijadikan bargaining. Andai kata ini terbukti, ya, terbukti sekalipun itu tidak bisa menghapus kesalahan pembunuhan, gitu. Itu nanti kan yang menilai hakim itu kan hanya motif. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, disampaikan oleh Pak Agus selaku Kabar Reskrim, ya, ini kan sebenarnya nggak perlulah orang digurui. Ini
hanya orang dewasa. Nah, ini pidana umum, bukan pidana khusus. Di dalam hukum itu yang tidak boleh dibuka ke muka umum itu pidana khusus, itu terbagi asusila dan anak, sudah itu saja. Kalau itu asusila dan anak, nanti hakim, dan pada saat menjatuhkan vonis atau putusan pun persidangan itu harus terbuka, hakim itu harus terbuka, sembunyi-sembunyi, sidangkannya tertutup, nggak ada. Saya meyakini nanti di pengadilan ini akan buka, ya, dan jaksa pun harus terbuka karena mungkin polisi karena ini polisi nampaknya terimprovisasi pernyataan Pak Mahfud, ya, ada perbedaan klaster, terus hukum nggak mengenal itu, hukum itu cuma mengenal dia punya tanggung jawab atau tidak. Yang tidak punya tanggung jawab itu dikecualikan di dalam pasal 44. Orang yang gila, ya, gila dan miring, ya. Giring, ya. Giring itu artinya gila dan miring, hanya itu saja. Jadi tidak ada alasan signifikan kalau perkara ini nanti menghalang-halangi penyidikan terhadap Verdi Sambo. Pasalnya berbeda, rumahnya juga berbeda. Yang satu pembunuhan berencana, yang satu itu pelecehan, itu hanya alat teknik untuk mengurangi rasa malu, ya. Hanya selamat mengurangi rasa malu. Loh, saya itu karena membela kehormatan istri. Apalagi mohon maaf, ada pengamat abal-abal di salah satu televisi itu yang mengatakan, wah ini penembaknya berita RR ini bisa bebas. Bebas apa? Dia bagian dari persekongkolan. Dia bisa bebas itu loh, ya. Seperti itu, Cak Slamet.